Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi IT. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang membuat desain ERD untuk database. ERD atau Entity Relationship Diagram. Apa sih itu? Yaitu sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan kita desain. Tujuan dari pembuatan ERD adalah untuk memvisualisasikan keterhubungan relasi antar tabel dan membuat cetak biru dari database yang akan dibuat. Apa itu ERD? Kalian pasti tahu. ERD adalah sebuah kumpulan dari beberapa tabel yang saling berelasi antar tabel dan membentuk sebuah database. Itu gambaran umum dari sebuah ERD. Terus istilah-istilah umum yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu entitas atau entity. Entitas adalah sebuah objek yang mempresentasikan suatu baris data pada tabel. Satu entitas akan memiliki karakteristik tersendiri berdasarkan atribut-atribut yang dimiliki. Contohnya, pada sebuah database toko online terdapat entitas pelanggan, profil, barang, transaksi, dan kategori. Jadi, gambaran entitas itu adalah sebuah tabel-tabel. Nama tabelnya contohnya di sini yaitu ada tabel pelanggan, profil, transaksi, barang, dan kategori. Itu semua yang dinamakan sebuah entity atau entitas tersebut. Kemudian istilah yang selanjutnya yang wajib kita ketahui yaitu atribut. Atribut adalah kolom-kolom data yang terdapat pada sebuah entitas dan berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik entitas tersebut. Di dalam sebuah entitas biasanya terdapat atribut kunci yang disebut dengan primary key. Itu merupakan pembeda antara satu entitas dengan entitas lain. Contohnya pada entitas pelanggan terdapat atribut ID pelanggan, nama, dan email. Setiap atribut dapat kita definisikan tipe datanya. Istilah selanjutnya yaitu relasi. Relasi yaitu representasi dari hubungan antar entitas. Terdapat tiga jenis relasi. Yang pertama one to one, yang kedua one to many, yang ketiga many to many. Pada ERD biasanya relasi digambarkan dengan sebuah garis. Setiap satu jenis relasi memiliki tiga jenis garis yang berbeda dengan jenis relasi lainnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan macam-macam relasi tersebut. Relasi yang pertama one to one, berarti satu entitas mempunyai hubungan dengan satu entitas lainnya. Relasi ini digambarkan dengan garis seperti berikut. Contohnya adalah seorang pelanggan akan memiliki satu profil saja. Begitu pula sebaliknya, satu profil hanya dimiliki oleh seorang pelanggan saja. Contoh dari penggunaan one to one tersebut, di sini saya akan menggambarkan pelanggan dan profil. Pada contoh di atas, terdapat foreign key yaitu suatu nilai pada suatu entitas yang berfungsi sebagai representasi dari entitas lain. Ketika data dari kedua entitas tersebut kita gabungkan SQL join, dalam hal ini entitas pelanggan mempunyai foreign key yaitu profil ID yang nilainya diperoleh dari primary key pada entitas profil. Relasi selanjutnya yaitu one to many. Relasi one to many yaitu ketika satu entitas mempunyai hubungan dengan banyak entitas lainnya. Contohnya dalam hal ini adalah di dalam satu kategori terdapat banyak barang yang terkait dengan kategori tersebut. Sebaliknya, untuk satu barang dapat kita klasifikasikan ke satu kategori saja. Relasi ini biasanya digambarkan dengan simbol garis seperti berikut. Contohnya, di sini ada tabel kategori yang memiliki atribut ID kategori, nama kategori. Kemudian di tabel kedua ada entitas barang yang memiliki atribut ID barang, nama barang, harga, deskripsi, stok, kategori dengan hubungan relasi one to many antara entitas di barang dengan entitas di tabel kategori dengan atribut ID kategori. Pada contoh di atas, entitas barang akan memiliki foreign key yang mempresentasikan ke primary key pada entitas kategori. Relasi selanjutnya yaitu many to many. Relasi many to many adalah ketika banyak entitas terhubung dengan banyak entitas lainnya. Contohnya adalah seorang pelanggan dapat membeli banyak barang
yang berbeda jenis. Sebaliknya, satu jenis barang dapat dibeli oleh banyak pelanggan yang berbeda. Untuk mempresentasikan hubungan antar dua entitas yang memiliki relasi ini, maka dibutuhkan satu entitas tambahan yang biasa disebut dengan pivot. Dalam kaitannya dengan contoh antara entitas pelanggan dan barang, maka entitas penghubungnya yaitu transaksi. Pada entitas transaksi, terdapat dua foreign key yaitu pelanggan ID dan barang ID yang terhubung masing-masing ke primary key pada entitas pelanggan dan entitas barang. Jadi, di tabel pelanggan ini ada sebuah atribut dengan ID pelanggan, nama, email, terus kemudian ada tabel entitas barang, ID barang, nama barang, harga, deskripsi, stok, kemudian ada entitas transaksi dengan pelanggan ID, barang ID untuk merelasikan antara kedua tabel tersebut sehingga dari dua tabel tersebut berrelasi many to many. Terima kasih. Demikian pembahasan tentang ERD. Untuk video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat ERD dengan aplikasi yang bernama Workbench. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.